Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Ketum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, semakin hari makin semangat. Hari ini IWPI lagi-lagi mau bahas mengenai hakim pajak nih Pak. Ada apa lagi dengan hakim pajak nih Pak? Ya. Jadi yang kita lihat hakim-hakim di pengadilan pajak ini, Mas, itu mau kita analisa, Mas Awan. Hmm. Kita analisa semuanya, Mas. Ada, coba bisa dicek, Mas, di websitenya Sekretariat Pengadilan Pajak. Hmm. Nanti ini akan kita buat sesi sampai 7 sesi, Mas, karena 70 totalnya, Mas. Kita Hmm. per sesi ini 10-10, Mas. Oke. Hmm. Apa yang mau dibuka? Ya, website ini, Mas, daftar hakim pengadilan pajak, Mas. Nah, Daftar hakim pengadilan pajak. hmm. Daftar hakim pengadilan pajak, apakah yang ini? Coba saya share screen. Ini ahli hakim ketuanya. Ya, ya betul Mas. Hmm. Totalnya berapa itu Mas? Sekitar 70 Mas ya. Wah, 70 Nah, ya. ya Hmm. kita apa ya? Kita kupas tuntas 10-10 Mas, nanti jadi 7. Nah, Oke. sekarang saya mau share screen dulu Mas. Oke, gantian. Nah, ini Nah, ini Mas ya. Ini adalah pengumuman rekrutmen calon hakim pengadilan pajak Mas Aman. Oke. Nah, ini kita penasaran Mas, ini syaratnya memang itu terbuka untuk semua kalangan masyarakat atau hanya nanti itu hanya untuk khusus dari mantan pegawai Pegawai DJP, DP. DJBC, Bea Cukai, dan Kemenkeu Mas. Hmm. Kalau hanya nanti ini kan kita ulas 10 dulu Mas ya. Nanti kalau dari 70 nggak ada yang dari luar Mas. Waduh, matilah kita Mas sebagai wajib pajak Mas. Hmm. Sementara tergugatnya kan mereka juga Mas apa? Hmm. Nah, ini Mas, yang persyaratan umumnya adalah warga negara Indonesia. Berumur paling rendah 45 tahun, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ini patut dipertanyakan karena mereka tidak mau, ini Mas ya, menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan perintah Pancasila. Hmm. Dan sering saya katakan, seringkali hakim hakim di pengadilan pajak ini penjegal amanat konstitusi, Mas Awan. Hmm. Terutama pasal 1 ayat 2, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia negara hukum, terus Hmm. pasal 28D, kesamaan kedudukan hukum, gitu Mas ya. Di Hmm. antara warga negara, ya, mereka selalu membela alma maternya. Hmm. Nah, yang kelima, tidak pernah terlibat dalam kegiatan mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia Hmm. dan tidak pernah terlibat organisasi terlarang. 6, mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Ini Mas, ini yang menyebabkan banyak hakim di pengadilan pajak jarang yang bersarjana hukum Mas, karena ada sarjana lain Mas. Oke. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Tidak pernah dipidana. Sehat jasmani rohani. Ya, ini yang susah Mas, rohani. Kesehatannya gimana ini menilainya Mas? Kalau Oke. selalu membela tergugat ini berarti rohaninya kan juga nggak sehat sebenarnya Mas. Hmm. Khusus pendidikan S1 atau diploma. Nah, ini Hmm. Mas, mempunyai keahlian di bidang perpajakan atau Hmm. kepabeanan dan cukai sekurangnya 15 tahun Mas. Hmm. Oh, ini Mas yang menyebabkan nggak ada yang lain Mas ya. Mungkin yang nomor 3 ini Mas, karena 15 tahun Mas. Oke. Eh, Memiliki NPWP, tertib melaporkan SPT. Ya ini juga tertib SPT, begitu kita tanya di PPID, hakim-hakim ini tidak pernah mau dikasih Mas jawaban oleh PPID Mas. Tertib Hmm. melaporkan LHKPN, ini juga sering dilanggar, banyak yang nggak lapor juga diloloskan, memiliki motivasi dan integritas tinggi juga dipertanyakan. Hmm. Eh, Bagi ASN, selain memenuhi tuntutan pengadilan di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin. Nah, ini bagi Hmm. ASN, memang seakan-akan selain ASN ada yang jadi hakim pengadilan pajak, Mas Aman. Nah, Hmm. ini bentar, saya lihatkan dulu. Nah, Hmm. ini saya search lagi. Ini Mas, ini ada 10 Mas ya. Ini yang sesi 1 ke 10, nanti kita ulas lagi. Wow, mantap. Nah,
Nah, ini misalnya nomor satu ahli hakim, SH, SE, AK, MSI, MHCA. Nah, lembaganya adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Mas ya. Nah, ini adalah dari Kementerian Keuangan, Mas. Nah, ini awal lapor, dia ini 2011, Mas. Ini terakhir lapor 2024, Mas ya. Ini kemungkinan nanti bisa dicek, Mas. Ini biasanya nggak setiap tahun lapor, Mas. Ada paling nggak 2 atau 3 yang bolong-bolong, Mas. Nah, Hmm, ini dari 2,8 miliar 2011, Mas. 2024 melonjak hampir 1000%, Mas ya. dua hmm, puluh tiga miliar 295. Yang kedua hmm, adalah Dr. Muhammad Wangit Supriyadi, SE, SH, MAB. Nah, ini Mas, Direktorat Jenderal Pajak, Mas. Ini hmm, jadi hakim. Nanti hakimnya kita melawan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Mas. hmm, Atau melawan Direktur Jenderal Pajak, karena tergugatnya kan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea Cukai, dan Kepala Daerah kan, Mas, di dalam pengadilan pajak. Ini 2011 melaporkan 1 miliar, 2024 2,5. Ini masih lumayan wajar, misalnya naiknya sedikit. Yang ketiga adalah Triyono Martanto, SH, SE, AK, MM, MHUM, CA. Dari DJP lagi, Mas. 2010 kekayaannya 1,7 miliar, 2024 luar biasa, Mas, 54,7 miliar. Eri Sapari di Pawingun, SHMH, ini dari DJP, Mas. 2011 1,6 miliar, 2024 3,5 miliar. Tri Hidayat Wahyudi DJP, Mas. 2011 3,3 miliar, 2024 8,8 miliar. Yang keenam, Nani Wartiningsih SH MSI, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini 2011 3,1 miliar, 2024 14,2 miliar, sangat naiknya luar luar biasa tinggi juga. 7 adalah Masdi SE MSI, ya ini kan tidak ada SH-nya, Mas ya. Nah, ini dari DJP juga, Mas. Nah, ini mantan Kepala Kantor Pelayanan Pratama Sawah Besar 1. 2011 kekayaannya 7,2 miliar, 2024 12,1 miliar. Yang ke-8 Diding Jamaluddin. Ini juga belum SH, AKMM. Nah, ini dari Kementerian Keuangan juga. Nah, 2017 kekayaannya dia lapornya 2017, Mas ya. Ini berarti kan kalau tadi syaratnya 15 tahun, berarti dia nggak lapor berapa tahun, Mas. Ini nggak lapor juga lolos, Mas. Jadi seleksinya juga kita patut pertanyakan, Mas, ini. 4,3 miliar 2017, 2024 5,2 miliar. Yang ke-9 Ruwaida Afiati, Mas. Ini dari Kementerian Keuangan 2018 1,2 miliar, 2024 2,8 miliar. Yang terakhir adalah Suhartono, yaitu dari DJP, Mas. Nah, Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi. Nah, 2011 kekayaannya 1,6 miliar, 2024 naik lumayan tinggi 6,2 miliar. Jadi dari 10 ini, Mas, belum ada yang dari luar hmm. Kemenkeu, Mas ya. Semuanya mantan pegawai Kemenkeu. Ya, itu, Mas. Hmm, Ya ini yang menyebabkan ya terjadilah banyak sandiwara, drama, tipu-tipu di pengadilan pajak, Mas. Yang saya hmm, sendiri merasakan, kita seakan-akan itu melawan hakim, Mas. Bukan melawan hmm, tergugat, Mas. hmm. Bahkan tergugat tuh dalam beberapa sidang, Mas, sempat tidak ngomong sama sekali, Mas, dibela sama hakim, Mas. Ini kita ibarat main bola, ini kita lawan wasit, Mas, kita nggak lawan pemain, Mas. Iya, iya, iya. Hmm. Oke. Nah, ini kita nanti analisa sampai 70, Mas ya. Nanti Hmm, kita persentase ada nggak dari luar Kemenkeu, Mas? hmm. Oke, Pak. Kita nantikan ya bagaimana berikutnya hakim-hakim ini apakah ada, jangan-jangan semuanya anggota pegawai DJP atau Kemenkeu akhirnya kita diperas, udah diperas sama pemeriksa, sama hakim, Nah, dibantai lagi di pengadilan. iya, Mas. Tapi kalau lihat beberapa data tadi, Mas, ini kita lihat kecenderungan 15 tahun, Mas ya. Itu dia sebagai pengalaman, Mas ya. Nah, kalau di ASN harusnya dia lapor LHKPN-nya mungkin mulai tahun berapa, Mas ya. Nah, itu kan Hmm, ada yang 2017 baru mulai lapor LHKPN. Berarti kan tadi kan itu salah satu syarat juga, Mas. hmm, Lapor LHKPN itu, Mas. hmm. Yang lucu juga Oke. disyaratkan juga lapor SPT, Mas. Hmm, Jadi apa bisa ini pegawai Kemenkeu juga nggak lapor SPT itu loh, Mas. hmm, Dan kalau nggak lapor, apa ada sanksinya? Atau mereka bisa backdate? Atau ada hmm, khusus gitu loh, Mas. hmm.
Oke Pak, siap. Kita nantikan ya video berikutnya untuk hakim-hakim yang lain. Masih ada 60 lagi. Baik, 60 lagi. makasih Nanti informasinya di Pak terakhir kita Linto. simpulkan, Mas. Oke, siap. Makasih informasi Pak Linto. Ya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, Mas, sama-sama, Mas.